Hidup Yesus. Hidup Yesus. Yesus hidup. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk pemberitaan firman Allah saat ini. Bapa sorga, saat ini kami akan memberitakan kebenaran firman Allah. Dan kebenaran itu adalah Roh Kudus. Tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran itu. Dan umat-umat-Mu yang akan mendengarkan, mereka boleh menyimak dan mendapatkan kebenaran yang hakiki melalui pemberitaan firman Allah saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman. Amin. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 dan 8. Demikian firman Allah. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya memberikan subtema yaitu penghibur. Roh Kudus adalah penghibur. Ya. Di saat-saat seperti ini, dunia lagi dilanda kesusahan, gundah gulana, ya, duka cita, sakit yang diakibatkan oleh COVID-19. Kemana kita akan mencari perlindungan? Kemana kita akan mencari pertolongan? Yang kita dapatkan adalah kesusahan, kesulitan, ketakutan. Kita tidak dapat ketenangan. Tetapi saat ini firman Tuhan datang memberitahu bahwa Roh Kudus menghibur. Dan kalau Roh Kudus yang menghibur kita, dia lebih daripada ada di karaoke sana, dia lebih daripada ada di night club sana, dia lebih daripada ada di tempat pelesiran, tempat hiburan yang paling top di dunia, dia lebih. Saya boleh rasakan pengalaman pribadi dengan penghibur yaitu Roh Kudus. Ketika ada kesulitan, kesusahan, bahkan sakit yang tidak tahu kemana kita akan pergi minta pertolongan. Ketika kita berdoa, kita ada di dalam hadirat Tuhan, tidak terasa kita sekian lama kita berdoa, dan rasanya ada ketenangan, ada sorga, ada penghiburan yang bukan karena ada band. Sekarang kan orang kalau dia bilang lagi susah, dia pasang, anak-anak muda sekarang hebat, ya, dia joget sendiri, ya. Cabut ini mukanya kayak orang gila, karena cuma sesaat ada musik yang menyenangkan ada di kuping, sesudah itu hilang. Tapi kalau Roh Kudus ada, penghiburan itu sejati. Siang malam kita akan merasa, wah senang, gembira. Karena apa? Penghibur yang sejati yaitu Roh Kudus. Mau coba? Silakan. Itu yang kami tawarkan sekarang. Bukan seperti orang Manado. Udahlah, kalau pusing-pusing minum saguer, minum tua kata orang Batak. Minum apa? Minum cap tikus. Pusing, itu persoalan rumah tangga. Pusing, itu utang hilang. Bangun tidur pagi-pagi, ya gua ada di got. Karena mau cari penghiburan daripada alkohol. Nggak ada. Nafsa tidak bisa memberikan penghiburan. Tidak ada. Narkotika, ya, alkohol, psikoterapia, sedatif nggak akan memberikan ketenangan bagi kita. Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Karena dia dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 dia katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, saudara lihat ini. Penghibur yaitu Roh Kudus atau Roh Suci, Roh Allah, Roh Kristus, Roh Yesus sama. Ya. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mau baca Alkitab ini, banyak orang bilang begini, kalau mau susah tidur, baca Alkitab. 10 menit hilang dari peredaran. Karena katanya Alkitab obat tidur. Sangat sesat itu pikiran gitu. Apalagi dia orang Kristen. Ya. Kalau kita mau dapatkan penghiburan yang sejati, Roh Kudus. Ya. Maaf, bukan rokok kudus, Roh Kudus. Itu yang akan membuat kita ada ketenangan di tengah-tengah kesulitan, masalah hidup yang kita hadapi silih berganti, yang menyusahkan kita, ya, yang membuat kita apa? Orang Jakarta enak, ya. Karena apa?
tidak punya satu kepercayaan diri atau merasakan ketek dan segala macam ya yang kita alami. Coba dengan Roh Kudus, saudara. Coba dengan penghibur diri. Coba. Dan dia bukan cuma satu kali, dia akan memberikan penghiburan. Setiap kali Anda dilanda kesusahan, kesulitan dalam hidupmu. Dan ketika Anda berseru kepada Tuhan, berseru kepada Roh Kudus, maka dia akan datang menghibur. Dan biasa, hiburan yang dari Roh Kudus itu, kita sementara dalam tekanan stres yang berat, kita bisa ketawa, kita bisa loncat. Pengalaman saya, kita tekanan ada dalam pelayanan. Di demo bertahun-tahun, siapa yang mau hibur? Organisasi gak bisa hibur. Biarpun dikasih uang gak bisa hibur. Tapi Roh Kudus yang menghibur. Itu sebabnya saya boleh kasih tahu kepada Anda, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Dia akan memberikan penghiburan yang sejati kepadamu. Sehingga dimanapun Anda berada, kesulitan apapun yang Anda hadapi, dan itu tidak memang akan terlepas dari kita. Itu sudah menjadi keniscayaan yang harus kita terima dalam hidup ini. Tapi ada penghibur yang diberikan oleh Bapa melalui yaitu Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Saudara ada di rumah, saya memberi waktu. Ada baca firman, ujian penyembahan, buka hatimu, rindukan Roh Kudus. Tidak lama saudara akan dapat. Jangan saudara bilang Roh Kudus ada di jauh sana. Tidak, Roh Kudus ada. Sebenarnya dia sudah ada di hati kita, cuma dia belum berkarya. Ketika saudara buka, ketika saudara percaya, itu produk Roh Kudus. Ketika saudara buka hati, maka Roh Kudus itu akan berkarya melalui, pertama, lidahmu akan dirubah oleh Roh Kudus, berbicara dengan bahasa Roh itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa sorga, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kiranya Roh Kudus akan memberikan penerangan, penjelasan kepada setiap pendengar, untuk mereka merindukan Roh Kudus di mana saja mereka berada, untuk mereka akan dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.